Bab 1629. Selena memikirkan tentang apa yang pernah dikatakan Winnie mengenai serangga sihir di tubuh Sira, tetapi tangan dan kaki Sira tertahan, juga tidak memiliki gerakan untuk mengendalikan serangga sihir. Salah, dia bukan ahli serangga beracun, tapi ada serangga sihir di tubuhnya. Winnie mengangguk yang menandakan dia setuju. Cepat, suruh semua orang yang ada di luar masuk ke villa. Orang yang benar-benar menakutkan bukanlah Sira, serangga sihir di tubuhnya seperti pencari lokasi, dan serangga sihir lain dapat menemukan lokasinya secara akurat. Serangga yang padat ini jelas bukan hal yang baik. Mungkin pihak lawan ada niat membunuh. Setelah membunuh semua penjaga, Sira dapat dengan mudah diselamatkan. Jika hal ini terjadi masa lalu, Selena akan mengira itu hanyalah fantasi. Betapa menakutkannya seekor serangga kecil. Desa tempat Selena dan Winnie tinggal berasal dari kelompok minoritas yang melarikan diri dari dunia 1000 tahun yang lalu. Mereka adalah yang terbaik dalam teknik mengendalikan serangga beracun. Selena susah payah melahirkan Winnie, dan hampir meninggal karena pendarahan sebelum melahirkannya. Selain itu, Winnie dilahirkan dengan mata hijau, jadi semua orang di desa mengira Winnie adalah bayi pemberian langit. Setelah memandikan Winnie selama 3 jam, menggunakan sihir terlarang untuk melindunginya, sehingga Winnie tidak takut dengan racun atau racun serangga. Karena lingkungan sekitar, setiap rumah tangga yang tidak ada kegiatan akan mengajari Winnie teknik serangga beracun. Selena juga mencoba mempelajarinya, tetapi dia tidak memiliki bakat di bidang ini, jadi dia hanya bisa menyerah. Meskipun Selena tidak bisa mempelajarinya, dia telah mengamati kekuatan serangga sihir di satu sisi. Serangga sekecil itu bisa mengendalikan manusia selama ia masuk ke dalam tubuh manusia. Legenda mengatakan bahwa pembunuh nomor 1 dalam daftar membunuh orang yang tidak terlihat tanpa menggunakan pisau atau senjata. Selena curiga pihak lawan adalah ahli serangga beracun. Namun, orang itu memiliki asal-usul yang misterius dan jarang menerima pesanan. Ada legenda tentang dia dimanapun di dunia, dia tidak menerima pesanan apapun selama bertahun-tahun. Setelah mengetahui hal ini, Selena tidak berani meremehkan serangga terbang kecil. Itu sebabnya Sira sangat percaya diri. Dia sudah tahu bahwa seseorang akan datang untuk menyelamatkannya. Selena, izinkan aku memberitahumu, ini adalah serangga sihir yang dibiakkan secara khusus bernama serangga racun pembunuh. Ia telah diberi ratusan racun sejak kecil, seluruh tubuhnya sangat beracun. Begitu memasuki kulit seseorang, ia akan segera membunuh orang tersebut. Bahkan jika kamu sembunyi pun tidak ada gunanya. Selama aku di sini, bahkan jika menemukan celah kecil, mereka akan masuk. Coba tebak berapa banyak lubang yang ada di villa tua yang rusak ini. Sira perlahan melanjutkan, dan serangga sihir jenis ini nggak hanya hebat dalam racun, tapi juga dapat menembus setiap lubang, dari hidung, telinga, mulut, sampai ke otak dan jantung manusia. Pernahkah kamu melihat orang hidup yang jantungnya dimakan habis? Hari ini aku akan membuat kalian melihatnya. Sebelum Sira selesai berbicara, Selena sudah bergegas keluar. Winnie paham serangga beracun, tapi dia tidak membawa serangga sihir apapun. Jika serangga ini benar-benar beracun, ada ratusan orang yang berjaga di luar. Dia segera berteriak keras, semuanya, berlindung di villa. Jangan sampai disentuh oleh serangga jenis ini. Jika kalian tersentuh, kalian bisa mati. Namun, tidak ada seorang pun di luar yang bergeming. Harvey telah mengetahui masalahnya. Meskipun sudah mengenakan setelan jas dan sepatu kulit, punggungnya sangat tinggi dan megah. Harvey, kamu dengar, enggak? Ini serangga sihir yang terlatih, serangga kecil bisa membunuhmu, cepat suruh mereka bubar. Harvey tersenyum lembut padanya, Sally, prajuritku enggak punya pilihan untuk mundur. Pada saat yang sama, satu orang memberikan hormat standar militer sembari melapor, persiapan sudah selesai. Selena menemukan ada beberapa orang lagi, semuanya membawa penyembur api. Ketika Harvey memberi perintah, semua orang menyemburkan api dengan liar, mencakup jangkauan yang luas dan lebar. Terdengar bunyi duar, serangga itu berubah menjadi bola hangus hitam dan jatuh. Selena menunjuk ke mayat serangga hitam di tanah. Itu, senjata pembunuh besarmu telah hilang. Bab 1630. Keadaan sekarang cukup canggung. Sira sangat sombong tadi, tetapi sekarang dia sangat malu. Lagi pula,
Mereka dan Selena belum pernah terjun ke bidang militer, dan pola pikir tetap mereka adalah menggunakan racun untuk mengalahkan racun. Shira tercengang hanya dalam beberapa detik. Dia secara pribadi telah melihat betapa kuatnya serangga pembunuh ini. Senjata pembunuh sebesar itu dimusnahkan dengan begitu cepat. Shira menjadi makin menggebu-gebu. Selena, aku belum selesai denganmu. Selena berkata dengan tenang, baiklah, bala bantuan yang datang untuk menyelamatkanmu sudah dimusnahkan. Sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya. Kalau enggak, kamu akan segera pergi ke meja operasi. Shira bersandar dengan ekspresi kekalahan di wajahnya. Dia berpikir sejenak dan kemudian perlahan berbicara, lupakan saja, aku nggak bisa banyak bicara tentang Andrew. Dia adalah orang yang sangat misterius. Meski dia bergabung dengan kami, itu hanya untuk mencapai tujuannya. Aku nggak takut kamu mentertawakan apa yang aku katakan. Sebelum dia menculik ibu, aku selalu berpikir kalau tujuannya sama dengan kami, yaitu datang untuk menyerang keluarga Bennett. Kamu masih bisa memanggil ibu, kamu harus tahu betapa baiknya dia kepadamu selama bertahun-tahun. Selama kamu bisa memberikan lebih banyak petunjuk, kami akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Dia itu seorang ilmuwan medis yang jenius. Dia pernah bekerja dengan Poison Bug untuk membuat beberapa obat antivirus yang sangat efektif. Namun, obat tersebut memiliki efek samping yang besar dan mudah membuat orang menjadi ketergantungan. Obat tersebut tergolong obat terlarang. Siapa sangka dia sebenarnya ahli dalam hal racun. Pria itu penuh racun, meski aku bertemu dengannya, aku selalu menghindarinya. Shira kembali berbelit-belit, oke, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Kalau kamu ingin mengambil Teresa, kamu lebih nggak bisa menyakitiku. Kamu harus menjagaku tetap berhubungan dengannya, kemudian tangkap dia. Bagaimanapun dia ibu yang merawatmu. Apa kamu benar-benar mau bekerja sama dengan kami? Shira berucap dengan ekspresi acuh tak acuh, aku hanya tahu harus bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Dari awal hingga akhir, di matanya aku hanyalah bidak catur, bagaimana mungkin dia bukan bidak caturku? Jika aku membantu kalian, bisakah kamu memberiku cara untuk bertahan hidup? Teresa dan Andrew memiliki hubungan tersembunyi. Dia pasti tahu hal yang nggak aku tahu. Selena, aku tahu aku pernah sangat kejam padamu di masa lalu, tapi bayangkan saja kalau kamu jadi aku, kamu mungkin nggak bisa menghindarinya. Kalau aku nggak membantu Teresa, aku akan menjadi subjek percobaan obat baginya, aku nggak punya pilihan. Kalau kamu bisa menebus dirimu sendiri dan melakukan pelayanan yang baik, aku nggak akan membiarkanmu mati dengan menyedihkan. Selena berkata dengan tenang, sekarang kamu bisa memberitahuku, di mana dia. Saat dia pergi sebelumnya, dia memintaku untuk pergi bersamanya, tapi aku mengkhawatirkan semua yang telah aku kumpulkan selama bertahun-tahun, jadi aku secara sepihak memutuskan kontak dengan mereka. Saat ini, aku nggak tahu kemana mereka pergi. Aku bisa menghubungi orang-orang di sekitarnya, nanti bisa menemukan lokasinya. Melihat keraguan-raguan Selena, Shira melanjutkan, aku nggak akan membohongimu, aku yang sekarang sama seperti dulu, aku nggak punya pilihan, aku ingin hidup. Aku tahu kamu sangat baik, mohon pertimbangkan statusku yang nggak punya apa-apa, kali ini percayalah padaku. Oke, pertanyaan terakhir, siapa ahli serangga beracun itu? Dia temanku yang pandai menggunakan serangga beracun. Dulu aku mengambil langkah putus asa untuk mendapatkan 20 triliun, aku membuat persiapan lebih dulu. Kalau aku nggak kembali pada saatnya tiba, aku akan membiarkan dia mencariku. Jadi, dia akan menyerang lagi. Ya, mungkin lain kali bukan serangga beracun pembunuh. Bab 1631. Tiba-tiba terdengar suara jeritan yang keras dari luar. Selena mendengar suara lonceng berbunyi, sementara Winnie berlari dengan cepat keluar. Ada sebagian penjaga yang tergeletak di lantai. Harvey memeluk Winnie dengan erat dan berkata, cepat pergi. Winnie memberikan isyarat dengan tangannya untuk memberitahu Harvey kalau dia tidak takut pada hal-hal ini, lalu melepaskan diri dari pelukan Harvey. Lani tidak terlalu mengerti tentang serangga sihir dan hanya merasa kalau pingsannya semua orang ini secara tiba-tiba pasti ada hubungannya dengan serangga sihir. Ternyata serangga terbang tadi hanya untuk menggertak dan musuh menggunakan serangga ajaib lainnya saat mereka lengah. Harvey terbiasa dengan pertempuran militer. Radar mereka bisa mendeteksi drone,
tetapi tidak bisa mendeteksi serangga sungguhan. Seringkali beberapa serangga berukuran sangat kecil sehingga bisa memasuki tubuh manusia tanpa disadari, lalu membunuh manusia itu secara diam-diam. Ini terdengar sangat mistis dan hanya orang yang benar-benar mengalaminya yang tahu betapa menakutkannya serangga sihir. Winnie segera berlari menuju orang-orang yang pingsan. Gejala mereka hampir sama, mulut mengeluarkan busa putih, mata berputar ke atas, tubuh terus bergetar, dan warna mulut berubah dari merah menjadi biru. Winnie memotong pergelangan tangannya sendiri tanpa ragu dengan menggunakan pisau, lalu meneteskannya ke dalam mulut orang itu. Darahnya bisa menyembuhkan semua racun. Harvey sendiri sudah merasakannya. Lani tercengang. Apa ini benar-benar dilakukan oleh seorang anak yang hampir berusia 4 tahun? Gerakannya sangat profesional. Dia bahkan tidak panik sedikit pun saat menghadapi situasi seperti ini dan malah terlihat sangat rasional. Awas! Harvey tiba-tiba mendorong Lani. Seekor serangga kecil berwarna hijau awalnya ingin menyerang Lani, tetapi meleset. Saat serangga itu jatuh ke lantai, warnanya langsung berubah menyerupai warna lantai di sekitarnya. Hati-hati semuanya, serangga ini bisa menyamar, jangan sampai digigit. Semua orang yang ada di sana sudah mengikuti Harvey ke berbagai penjuru, melewati medan peluru yang paling berbahaya, berlari melintasi hutan belantara, dan berperang melawan tentara bayaran terkuat di dunia. Namun, mereka belum pernah sekalipun melawan seekor serangga. Serangga ini tidak bisa terdeteksi dengan teknologi dan bisa menggigit tanpa disadari. Hanya Winnie yang memahami serangga sihir, tetapi dia sibuk menyembuhkan orang yang pingsan. Kalau terlambat sedikit saja, obat-obatannya tidak akan berguna lagi, jadi dia harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan mereka. Selena menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan ingin lari, tetapi sudah terlambat. Dia melihat senyuman jahat yang aneh di wajah Shira. Dia tahu kalau dia sudah ditipu. Sebenarnya, apa yang dikatakan Shira hanyalah untuk mengulur waktu. Seperti serangga sihir di luar sana, semuanya hanyalah ilusi. Sepertinya, serangga sihir yang paling beracun sudah memasuki ruangan ini. Setiap orang punya indera keenam sejak lahir, terutama saat bahaya mendekat, perasaan ini menjadi makin kuat. Selena merasakan ada sesuatu yang menatapnya dari kegelapan. Sesuatu itu sangat berbahaya sampai membuat bulu kuduknya merinding. Bahkan bulu di punggungnya bergetar tanpa dia sadari. Dia tidak tahu siapa lawannya. Darah di seluruh tubuhnya berkumpul di kepala, sementara anggota tubuhnya kaku dan tidak berani bergerak. Shira punya serangga sihir di tubuhnya. Selama serangga itu tidak mati, lawan akan terus mengirimkan serangga sihir kepadanya dan membuatnya tidak sempat bereaksi. Dengan kedua tangannya tergantung di rantai besi, Shira perlahan mengangkat wajahnya dari kegelapan dan tersenyum pada Selena. Selena, akhirnya aku yang menang. Itu belum tentu. Kamu masih keras kepala ya sampai sekarang. Bahkan dewa pun gak bisa menyelamatkanmu hari ini. Ada raja racun di belakangmu. Itu adalah raja serangga sihir yang terbuat dari ratusan jenis poison bug yang sudah dipelihara selama lebih dari 10 tahun dan sudah bisa berkomunikasi dengan manusia. Bab 1632. Meski Shira sudah sangat lemah, dia sangat senang saat berpikir kalau musuh terbesarnya akan segera mati di hadapannya. Sejak takdir mereka bertukar, dia dan Selena tidak akan bisa hidup berdampingan dengan damai. Itu hanyalah perang tanpa akhir. Shira tahu kalau dia tidak akan berakhir baik setelah melakukan hal-hal itu. Cara dia mati paling hanya akan berubah dari mati tertembak ribuan anak panah menjadi mati tertembak 1000 anak panah. Itu tidak ada bedanya sama sekali. Masih ada keluarga Bennett, keluarga Farrell, dan keluarga Irwin di belakang Selena, jadi dirinya pasti tidak akan bisa lolos dari kematian. Shira sudah lama merencanakan ini. Dia sengaja mengatakan ini ke Selena untuk mengulur waktu. Serangga sihir punya banyak jenis dan setiap orang punya jenis serangga sihir yang berbeda. Selena tidak yakin, jadi dia tidak berani bertindak sembarangan, melainkan berkonsentrasi penuh. Apapun jenis serangga sihir yang dimiliki oleh lawan, serangga itu harus bersentuhan dengan kulit manusia untuk meracuninya. Dia akan baik-baik saja selama dia bisa menghindar sebelum serangga sihir menyerangnya. Selena berjaga-jaga dengan sangat ketat. Dia menjaga wajahnya, tangan, leher, dan bagian kulit lainnya yang terbuka. Oh, ya,
Selena tetap tenang sambil memperhatikan mata Sira. Setelah itu, dia tiba-tiba berlari cepat ke depan. Satu-satunya kesempatannya sekarang adalah Sira. Sira adalah tameng terbaiknya. Saat serangga itu terbang, dia segera menangkap tubuh Sira dan mendorongnya ke depan. Selena baru melihat kalau Raja Racun itu adalah serangga yang sangat melampaui pemahaman ilmiah. 6 sayap, 8 kaki, 2 tentakel, mulut besar, gigi taring, dan ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan bayi. Sepasang matanya hijau dan mengkilap seperti lalat. Selena belum pernah melihat makhluk seperti ini dan ingin muntah hanya dengan melihatnya saja. Serangga itu menabrak perut Sira, sementara Selena memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil alat penyiksaan yang disiapkan Lani di samping dan memukul serangga itu dengan keras. Serangga itu jatuh ke lantai. Saat serangga itu hendak terbang, Selena langsung menginjaknya dengan keras. Cairan hijau tiba-tiba memercik. Ada bau busuk yang menyengat tercium di udara dan membuat orang merasa sangat mual. Selena hampir saja pingsan setelah mencium bau busuk ini. Apa karena serangga ini dibuat dari 100 serangga busuk? Namun, baunya ini terlalu busuk, kan? Suara lonceng terdengar di telinganya. Winnie dan Harvey masuk dengan terburu-buru. Sally, kamu baik-baik saja, kan? Selena mengangkat kakinya. Darah serangga itu sangat lengket. Meski tidak langsung bersentuhan dengan kulitnya, itu sudah membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Aku, baik-baik saja. Barusan aku membunuh seekor raja serangga sihir. Harvey merasa lega. Syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Aku takut banget. Winnie mendekati Selena sambil memberikan isyarat kepadanya. Jangan bergerak, itu beracun. Meski Selena tidak takut dengan racun biasa, tetapi dia takut dengan racun yang aneh, jadi lebih baik dia berhati-hati. Ya, aku tahu. Selena berhati-hati dan memastikan kulitnya tidak terkena racun sebelum menginjaknya. Harvey menyuruh seseorang untuk mencari pakaian, sepatu, dan kaus kaki yang bersih untuk Selena. Serangga sihir seperti itu pasti sangat beracun. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Selena meski Selena hanya terkena sedikit racun. Harvey belum mendekat, tetapi senyuman di wajah Selena perlahan menghilang dan ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Harvey merasa gelisah dan bertanya, Sally, kamu kenapa? Wajah Selena terlihat sangat pucat. Dia merasa ada sesuatu di lehernya. Dia tidak tahu serangga apa itu dan tidak berani mengatasinya sendiri. Dia hanya bisa berkata dengan terbata-bata, aku. Sebelum Selena menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan sakit di lehernya. Kemudian setelah itu, matanya menjadi hitam dan dia pingsan. Sally, bab 1633. Selena tiba-tiba pingsan dan Harvey terkejut. Ternyata serangga-serangga sihir yang sebelumnya hanyalah percobaan. Dari awal, target musuh mereka adalah Selena. Winnie berlari dengan cepat menuju Selena. Kegelisahannya bisa terdengar dari suara belnya. Harvey berlari ke samping Selena. Dia tidak mengerti tentang teknik racun serangga dan tidak tahu bagaimana harus menanganinya di saat seperti ini. Dia hanya bisa berdiri kaku di tempat, mengulurkan tangan untuk menyentuh tangan Selena, tetapi menariknya kembali. Dia hanya berkata dengan suara yang biasanya tenang tetapi agak gemetar, Winnie, gimana kondisi Sally? Selena terbaring di lantai. Wajahnya agak pucat, tetapi terlihat seperti sedang tidur. Winnie masih memeriksanya, tetapi Sira yang ada di belakangnya tiba-tiba berkata, nggak usah buang waktu, Selena pasti akan mati. Seharusnya Sira tidak bicara. Begitu dia bicara, Harvey tiba-tiba menoleh dan menatap Sira dengan sangat ganas. Sebelum Sira sempat bereaksi, Harvey sudah mencekik lehernya dan mendorongnya ke dinding dengan keras. Hanya terdengar suara rantai besi bergoyang dan suara benturan. Kepala Sira terbentur dengan keras ke dinding. Dunia terasa berputar dalam sesaat. Sira merasa pusing dan penglihatannya kabur. Saat Sira membuka matanya, dia menatap mata Harvey yang dipenuhi dengan amarah dan kebencian. Dia tahu kalau dia tidak segera bicara, dia akan benar-benar tamat. Harvey, kalau kamu membunuhku, Selena juga nggak bakal selamat. Serangga sihir yang menggigitnya terhubung dengan serangga sihirku. Cuma aku seorang yang bisa menyelamatkannya di dunia ini. Saat dia mengatakan ini, dia jelas merasakan tangan Harvey yang mencekik lehernya meregang sedikit.
Sira menjilat bibirnya yang berdarah dan melanjutkan penjelasannya. Serangga sihir juga dikenal sebagai serangga cinta. Awalnya mereka dikembangkan oleh wanita-wanita Mezak untuk menghukum pasangannya yang berkhianat. Tapi saat ini, serangga ini sudah dimodifikasi. Saat ditempatkan pada dua orang, mereka akan berbagi umur dan merasakan kebahagiaan maupun kesedihan bersama. Kalau kamu membunuhku, serangga sihir di dalam tubuhku akan meledak dan serangga sihir di dalam tubuh Selena juga akan meledak karena merasakan kematianku. Apa kamu tahu apa yang akan terjadi setelahnya? Harvey berkata dengan marah, apa? Serangga sihir yang baru saja masuk ke tubuhnya akan membesar seiring berjalannya waktu. Ada ratusan telur serangga yang akan menetas dalam waktu 24 jam di dalam tubuhnya. Begitu meledak, telur-telur ini akan menjadi serangga pemakan. Manusia yang memakan otak, jantung, dan semua organ dalam tubuh Selena sampai cuma tersisa tengkorak yang kering. Nggak ada obat yang bisa menyelamatkannya. Semua orang merasa mual saat mendengar cerita Sira. Harvey sangat marah dan menamparkan wajah Sira dengan keras. Orang yang harusnya mati itu kamu. Darah segar mengalir dari sudut bibir Sira dan dia tersenyum. Ya, memang aku. Terus kenapa? Aku keluar dari gunung itu dengan susah payah, jadi aku akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Bukannya Selena itu putri kesayangan dewa. Biarkan dia mati bersama orang sepertiku. Aku ingin lihat apa kalian akan memilih hidup bersama atau mati bersama. Sira sudah gila, Harvey juga sudah hampir gila. Dia sudah melakukan banyak hal untuk bisa sampai ke tahap ini bersama Selena. Selena sudah mengalami banyak penderitaan di masa lalu, jadi seharusnya dia hidup dengan baik sekarang. Namun, kenapa dewa begitu kejam dan membuatnya mengalami hal ini? Fokus di mata Harvey menghilang, hanya ada satu pikiran di benaknya. Bunuh Sira, ini salahnya. Dia adalah sumber bencana. Dia yang merusak segalanya. Haha, Selena, akhirnya kamu mengalami ini juga. Aku nggak merasa rugi setelah menjadikanmu kambing hitam. Kalau mau mati, ayo mati bersama. Sebuah pistol tiba-tiba diletakkan di dahi Sira dan tawanya tiba-tiba terhenti. Kalau gitu, matilah. Bab 1634. Lani meraih tangan Harvey dan berkata, jangan bertindak gegabah, Kak. Kita masih belum tahu kondisi Kak Selena, jadi kakak nggak boleh membunuhnya dulu. Harvey menatap Selena yang masih terbaring di lantai dengan marah sampai urat nadi di punggung tangannya terlihat jelas. Dia menggenggam erat pistolnya dan berharap bisa menembak Sira sekarang juga. Dasar cewek gila. Melihat tangan Harvey turun sedikit demi sedikit, Sira tahu kalau dia menang dalam taruhan ini. Kalau dia ingin tetap hidup, Selena adalah kunci utama. Semua orang peduli dengan Selena, jadi mana mungkin mereka akan menyakiti dirinya. Makin Harvey membencinya, Harvey akan makin membiarkannya hidup. Namun, Harvey tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Dia hanya bisa melihat Winnie memeriksa Selena. Winnie membuat gerakan tangan untuk memberitahu mereka kalau kondisi ibunya tidak kritis untuk saat ini. Kamu bisa memastikan kalau Sally akan tetap hidup. Winnie menggelengkan kepala dan memberikan isyarat kalau dia tidak tahu apa yang terjadi pada ibunya, tetapi ibunya pasti akan baik-baik saja untuk saat ini. Meski begitu, Winnie tetap terlihat khawatir. Jenis serangga sihir sangat banyak, sama seperti serangga biasa. Setiap jenis serangga punya kebiasaan yang berbeda. Serangga apapun membutuhkan waktu untuk menetas. Oleh karena itu, Winnie segera membuat keputusan untuk kembali ke desa. Saat ini, hanya Nenek Wilma yang tinggal di desa terpencil yang bisa menyelamatkan Selena. Oke, aku akan mengatur helikopter sekarang. Winnie menunjuk Sira untuk membawanya pergi juga. Meski Sira tidak mengerti bahasa isyarat, dia juga bisa memahami maksud Winnie. Harvey mendekati Sira dan Sira menjadi ketakutan. Kalian mau membawaku kemana? Harvey, cara terbaik saat ini adalah mendengarkan kata-kataku. Lepaskan aku dan Selena akan selamat, kalau enggak, dia. Lani langsung memasukkan kain ke mulut Sira. Entah kain bekas apa itu, baunya sangat busuk. Sira hampir muntah di tempat karena dia hidup dengan dimanja. Winnie, di sini masih ada serangga sihir, enggak? Winnie menggelengkan kepala. Nggak ada serangga sihir yang berani bergerak selama aku ada di sini. Dia sangat menyesal sekarang. Kalau saat itu dia tidak meninggalkan Selena, Selena tidak akan diserang oleh serangga sihir.
Winnie terlihat menyalahkan dirinya sendiri. Harvey merasa kasihan dan menggendongnya. Ini nggak ada hubungannya denganmu, jadi kamu nggak perlu menyalahkan dirimu sendiri, ibu pasti akan baik-baik saja. Shira baru saja menyadari identitas asli Winnie. Ternyata dia adalah anak yang dilahirkan oleh Selena saat Selena menderita kanker. Shira sangat ingin bilang kalau Selena itu orang gila. Namun, saat ini dia tidak bisa mengatakan apa-apa dan dilemparkan ke dalam helikopter. Tidak ada kursi untuknya. Dia hanya dilemparkan ke lantai seperti karung pasir tanpa harga diri. Selena pingsan tiba-tiba. Tidak ada yang tahu bagaimana serangga sihir ini akan berubah dan situasinya akan berubah kalau ditunda lebih lama. Mereka segera berangkat tanpa memedulikan masalah di keluarga Bennett. Namun, Harvey tetap harus memberi laporan karena akan terbang dari satu negara ke negara lain, melintasi lautan, dan melewati beberapa wilayah udara. Meski Harvey sudah melakukan penanganan darurat, 20 jam sudah berlalu saat dia tiba di desa kecil. Winnie selalu menemani Selena sepanjang waktu. Luka di telapak tangannya sudah dibalut dan dia tidak banyak makan atau minum. Dia terus menjaga Selena karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saat melewati hutan beracun yang dikenalinya, Winnie mengambil daun pohon dan menyuruh mereka untuk meletakkannya di bawah hidung mereka sehingga mereka bisa memasuki hutan itu dengan mudah. Winnie meniup seruling pendek dan sesosok tubuh yang besar langsung muncul dari dalam hutan. Bab 1635. Seekor ular merah raksasa bergerak dengan cepat saat mendengar suara yang akrab. Meski Alex dan Chandra sudah pernah melihat ular ini, bulu kuduk mereka tetap merinding begitu melihatnya. Tubuhnya yang besar seperti gunung kecil menjulurkan lidah yang mengerikan. Terutama saat mata vertikalnya menatap Alex. Dia merasa kalau dirinya akan segera bertemu dengan leluhurnya. Lani juga baru pertama kali melihat ular sebesar ini dan dia tahu kalau ular ini sangat beracun. Anehnya, Winnie yang datang bersamanya tidak punya niat untuk bersembunyi dan malah mendekati ular itu. Hati-hati, Lani secara refleks ingin menarik Winnie. Namun, ular raksasa itu tiba-tiba menundukkan kepalanya dengan manis. Meski tubuhnya sangat besar, ular itu rela merangkak di depan seorang gadis kecil. Winnie mengangkat tangannya dan menyentuhnya seolah sedang berkata sudah lama tidak bertemu. Lani sudah mengalami banyak hal dalam hidupnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Matanya bahkan terbelalak. Winnie duduk di atas ular raksasa dan memberikan isyarat ke semua orang untuk pergi. Serangga sihir di tubuh Selena tidak boleh ditunda. Sementara itu, Shira lelah dan lapar. Mulutnya ditutupi dengan kain dan tangannya terikat sehingga dia hanya bisa mengikuti mereka masuk ke hutan. Yang aneh itu, desa kecil itu tetap sama seperti biasanya, tidak seperti kota-kota besar di luar sana yang berubah drastis setelah tidak dilihat selama beberapa waktu. Meski 5 atau 10 tahun berlalu, desa ini akan tetap mempertahankan keaslian dan kesederhanaannya. Nenek Wilma yang berambut putih sedang menjemur ramuan di halaman. Winnie berlari cepat ke arahnya. Saat mendengar suara lonceng yang akrab, Nenek Wilma langsung meletakkan ginseng di tangannya. Nak, aku tahu kamu pasti akan datang menemuiku waktu libur. Aku sangat merindukanmu. Nenek Wilma sangat sehat, jadi dia bisa menggendong Winnie dengan mudah. Winnie tidak punya waktu untuk melepas rindu dengannya. Dia segera memberitahu Nenek Wilma dengan isyarat tangan kalau ibunya dalam masalah. Selena kenapa? Ekspresi Nenek Wilma langsung berubah drastis. Dengan kemampuan medis Selena saat ini, dia tidak akan datang sendiri kalau tidak ada keadaan darurat. Suara Harvey terdengar lebih dulu. Sally kena serangga sihir. Harvey menundukkan kepala dan melihat jam tangannya, dan sudah hampir sehari. Nek, tolong periksa dia. Katanya serangga sihir di tubuhnya adalah serangga sihir hati. Begitu mendengar nama ini, kerutan di kening Nenek Wilma menjadi makin dalam. Serius, kalau benaran serangga sihir itu, ini akan sulit ditangani. Kami belum bisa memastikannya, jadi lebih baik Nenek memeriksa serangga sihir apa yang ada di tubuhnya. Nenek Wilma juga tidak lagi banyak bicara. Bawa Selena ke kamar, aku akan segera memeriksanya. Harvey segera memasuki kamar sambil menggendong Selena, sementara Nenek Wilma memerintahkan dengan wajah dingin, Winnie tinggal di sini. Yang lainnya keluar dari kamar. Terus nggak ada yang boleh masuk tanpa seizinku. Baik, meski Harvey sangat khawatir,
dia segera keluar demi keselamatan Selena dan berjaga di luar tanpa bersuara. Lani dan Alex serta yang lainnya mengawasi Shira. Saat melihat wajah Shira yang pucat, Alex segera mencabut bola kain dari mulutnya. Setelah muntah-muntah, Shira berkata dengan wajah yang lemah, "Air, berikan aku air." Dia sudah hampir sehari tidak minum air. Alex langsung marah begitu melihatnya. Harvey akhirnya berhasil mendapatkan Selena dengan susah payah, tetapi sekarang dia harus berpisah dengan Selena karena ulah wanita ini. Alex mengambil segayung air dan langsung menyiramkannya ke wajah Shira. "Sana minum sampai puas." Shira tersedak dan batuk berulang kali. Alex merasa ini masih belum cukup sehingga dia menyiramnya sekali lagi dengan marah. "Sudah cukup belum? Hentikan." Bab 1636. Lani menghalangi Alex. "Jangan bunuh dia. Kalau apa yang dia katakan itu benar, nyawa Kak Selena terhubung dengannya. Kalau kamu membunuhnya, Kak Selena juga bakal mati." Alex melemparkan gayung ke samping lalu duduk lesu di atas tangga. "Nona, menurutmu, apa yang sebenarnya terjadi?" Tuan Harvey mengejar Nyonya dengan susah payah. Terutama selama beberapa tahun Nyonya menghilang, apa yang dialami setiap hari. Padahal mereka berdua saling mencintai, tapi mereka harus mengalami banyak kesulitan, sementara orang jahat ini hidup dengan baik. Hatiku sangat kesal. Kenapa orang jahat seperti mereka nggak mati lebih awal? Aku mengerti perasaanmu. Aku tahu lebih jelas perasaan kakakku terhadap Kak Selena lebih dari kamu. Mereka jadi kayak gini juga karena aku, jadi aku lebih ingin membunuh wanita ini daripada kamu. Dia sudah menipuku sangat lama dan membuatku menyerang Kak Selena. Tapi sekarang aku nggak bisa melakukan apapun karena situasinya sudah kayak gini. Aku cuma bisa menunggu hasilnya dan menyelamatkannya. Mata Alex berkaca-kaca padahal dia adalah seorang pria dewasa. Terakhir kali dia sedih seperti ini adalah saat Harvey diracuni. Semua orang bilang kalau obat tidak berguna dan Harvey akan segera mati. Namun, belum genap setahun, Harvey berhasil pulih, sementara Selena malah terkena serangga sihir. Alex menatap orang yang berdiri di dekat pintu. Harvey tidak mengatakan sepatah kata pun. Ekspresi wajahnya serius dan semua emosinya terfokus di dalam ruangan. Penampilan Harvey yang tegang dan berhati-hati seperti ini tidak pernah terlihat pada dirinya yang dulu. Kenapa dewa sangat tidak adil? Kenapa dia harus mempermainkan mereka berdua seperti ini? Chandra diam-diam merokok di sudut, lalu berkata secara perlahan di tengah suasana yang mencekam, "Kasih dia makan." "Nona Lani benar, kita harus membuatnya tetap hidup. Shira sudah terluka sebelum datang kemari." Dia juga secara perlahan di tengah suasana yang mencekam, "Kasih dia makan." "Nona Lani benar, kita harus membuatnya tetap hidup. Shira sudah terluka sebelum datang kemari." Dia juga merasa lapar dan kehausan setelah berjalan kaki dan mendaki gunung selama hampir 1 hari. Dia sudah sekarat sekarang. Meski Alex merasa tidak puas, dia tetap harus melakukannya. Namun, pintu kamar terbuka dan Harvey segera masuk. "Nenek, gimana keadaan Sally?" Wajah Nenek Wilma penuh dengan keringat. Entah apa yang dilakukannya, dia terlihat sangat lelah. "Dia nggak menipu kalian, Selena memang terkena serangga sihir hati." Harvey mundur 2 langkah. "Jadi, nyawa Sally terhubung dengan nyawanya. Kalau dia mati, Sally juga akan." "Ya," Nenek Wilma menunjukkan ekspresi simpati. "Kenapa kalian bisa menyinggung suku Mezo gelap yang sangat kuat? Awalnya serangga sihir hati ini digunakan oleh suku Mezo gelap pada pasangannya untuk memastikan kesetiaannya, tapi sekarang orang itu sudah mengubahnya dan membuat serangga sihir ini menjadi lebih beracun." "Nenek, ceritanya panjang, nanti aku jelasin lagi. Apa sekarang nggak ada cara buat keluarin serangga sihir ini dari tubuh Sally? Lagian Shira juga ada di sini. Apa kita nggak bisa keluarin dua-duanya sekaligus?" "Dasar bocah bodoh." Nenek Wilma tertawa tanpa daya. "Kamu pikir serangga sihir itu apaan? Hah? Itu adalah hewan peliharaan, sama seperti kucing kalian. Dibandingkan dengan kucing, serangga sihir ini lebih mengakui pemiliknya. Setiap serangga sihir punya pemiliknya sendiri, nggak seperti kucing yang bodoh yang akan mengikuti siapa saja yang memanggilnya. Jadi apa yang akan terjadi kalau kita memaksa serangga sihir keluar? Kalau serangga sihir merasa terancam, mereka akan memilih untuk meledakkan diri, sama seperti pembunuh yang memakan racun untuk bunuh diri.
Begitu meledak, Selena juga akan mati. Bahkan dewa pun gak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi, kita cuma bisa mencari orang yang memasukkan serangga sihir ini. Bersambung ke bab 1636. Terima kasih.